Halo Sobat Pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini saya akan coba berbagi sedikit tentang tips bagaimana kita melaporkan SPT tahunan, khususnya SPT orang pribadi. Baik, perlu diketahui bahwa awal tahun Januari sampai dengan Maret adalah batas waktu pelaporan untuk SPT pribadi atau WPOP. Bahwa untuk wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, biasanya dia akan mendapatkan bukti potong A1. Nah, bukti potong inilah yang nantinya oleh wajib pajak orang pribadi ini harus dilaporkan dengan status apapun. Entah itu dengan SPT S ataupun SS. SPTS yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya di atas 60 juta. Sementara SS itu untuk wajib pajak orang pribadi yang punya penghasilan bruto, bukti potongnya dalam 1 tahun itu brutonya kurang dari 60 juta. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bebas ataupun usaha, maka menggunakan SPT 1770. Lalu, apa yang ingin saya sampaikan dan saya sharingkan kepada sobat pajak sekalian di sini? Yang ingin saya sampaikan adalah biasanya wajib pajak itu cenderung mengabaikan tentang laporan aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Contoh gini. Ketika kita mempunyai penghasilan, katakanlah penghasilan kita 1 bulan 10 juta gitu. Katakan dalam 1 tahun ditambah dengan THR berarti ada 13 kali penghasilan kita. Jadi 1 tahun kumulatif kita penghasilan dalam bukti potong itu adalah 130 juta. Yang perlu diketahui adalah bahwa penghasilan 130 juta ini kemudian nanti dikurangin dengan pengurang biaya jabatan, BPJS dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketemu neto kemudian nanti dikurangin dengan PTKP, kemudian ketemu PKP, baru dikalikan tarif dan lain sebagainya. Ini adalah perhitungan PPh 21 pada bukti potongnya. Tapi ketika kita mendapatkan bukti potong dari perusahaan tempat kita bekerja, maka kita tinggal melaporkan sesuai dengan penghasilan yang kita dapatkan dari bukti potong itu. Yang menjadi catatan penting adalah ketika kita mendapatkan penghasilan dalam 1 tahun sebesar katakanlah 130 juta, maka mesti ada catatan saving gitu. Artinya 130 juta ini idealnya tidak akan habis untuk kita konsumsi dalam 1 tahun. Jadi idealnya kita dalam 1 tahun itu harusnya melaporkan tambahan aset yang kita miliki, seperti misalnya dalam bentuk tabungan, motor, cicilan rumah, atau apapun itulah. Kenapa ini saya katakan penting? Karena ketika kita mempunyai aset kemudian kita tidak laporkan dengan alasan karena tidak penting, tidak perlulah, yang penting sudah lapor. Ini yang berbahaya dan akan berdampak atau beresiko di kemudian hari. Salah satunya adanya program TA1, TA2 dan seterusnya. Kenapa? Ketika kita misalnya mempunyai rumah atau kita mempunyai mobil, mempunyai motor, mempunyai tabungan, tidak ada yang kita laporkan atau tidak kita laporkan semuanya, maka ini nanti ketika ditemukan di kemudian hari bahwa aset itu adalah milik kita, kemudian
tidak bisa kita buktikan, kita laporkan di SPT, maka aset yang ditemukan oleh KPP atau Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, maka akan diakui dan dihitung sebagai penghasilan kita, dikalikan dengan tarif pajak terakhir pada SPT pribadi kita. Katakanlah tarif SPT pribadi kita dalam penghasilan 2020 atau 2021 misalnya masuk kategori tarif yang lapisan kedua 15%. Maka tidak menutup kemungkinan dengan perhitungan sederhana aset bersih kita akan dikalikan dengan tarif 15% paling kecil. Apabila kita dikenakan dengan tarif PPh pasal 8 ayat 3 sesuai dengan tax amnesty, maka kita dikenakan tarif tertinggi 30% dikalikan dengan denda 200%. Bisa kita bayangkan nilai aset yang ditemukan oleh KPP hampir semuanya itu harus kita tebus dalam bentuk tebusan semacam tax amnesty. Makanya kenapa aset di sini penting untuk kita laporkan, karena ketika kita tidak melaporkan aset tersebut, maka kita diakui ketika ditemukan aset tersebut tidak dilaporkan dalam SPT, diakui aset yang kita dapatkan itu adalah bagian dari penghasilan yang tidak kita laporkan, yang pada akhirnya akan berdampak kurang bayar pada SPT kita, sehingga kita harus wajib membayar tebusan tersebut. Ini yang pertama yang penting itu. Yang kedua adalah tingkat kewajaran. Tingkat kewajaran ini misalnya begini. Ketika kita mempunyai bukti potong atau kita katakanlah mempunyai penghasilan dalam SPT yang kita laporkan di tahun berjalan ini misalnya 130 juta gitu ya. Dengan asumsi setiap bulannya kita penghasilan 10 juta. Kemudian kita laporkan SPT, status pendapatan kita dalam 1 tahun adalah 130 juta. Maka ketika tahun berjalan di mana kita melaporkan SPT tersebut, jangan sampai kita menambahkan aset yang nilainya lebih dari 130 juta. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena ketika kita melaporkan bahwa penghasilan kita 130 juta, kemudian kita di dalam aset kita menambahkan beli mobil dalam bentuk cash misalnya seharga 200 juta. Berarti ada penghasilan lain yang tidak kita laporkan di dalam SPT ini. Nah, ini yang harus kita urai gitu. Artinya ketika kita mempunyai penghasilan 130 juta dalam 1 tahun, kita harus cek, harus kita pastikan, check and balance. Jadi kalau penghasilan 130 juta, idealnya berapa sih untuk konsumsi dalam 1 tahun? Misalnya kita kebutuhan 1 bulan 5 juta misalnya. Berarti 1 tahun kita membutuhkan biaya hidup sekitar 60 juta. Jadi saving kita dalam 1 tahun itu maksimal dengan penghasilan 10 juta, itu adalah yang wajar adalah senilai 6-70 juta. Artinya kita bisa menambahkan aset di tahun berjalan pada saat kita melaporkan SPT tersebut senilai kurang lebih 6-70 juta. Karena ini adalah nilai kewajaran. Jadi kita mempunyai penghasilan yang kita laporkan dalam SPT 130 juta, 60 juta kita pakai konsumsi, 70 juta kita saving nih. Jadi dalam bentuk tabungankah, motor, mobil, atau kredit rumah. Tapi nilai yang menambahkan aset bersih dalam tahun berjalan itu tidak lebih dari 6-70 juta, itu nilai yang wajar. Kalau kita masukkan sampai nilai aset 100 juta misalnya, ya bisa saja sepanjang memang kita bisa membuktikan bahwa kebutuhan hidup kita selama 1 tahun hanya 30 juta. Jadi saving kita 100 juta, kan gitu. Yang penting jangan sampai saving kita di tahun berjalan pada SPT yang kita laporkan melebihi penghasilan kita dalam 1 tahun. Ini yang nggak masuk akal, yang pada akhirnya kita akan dikejar. Anda mempunyai tambahan aset dalam 1 tahun berjalan misalnya 200 juta, tapi di SPT penghasilan bruto Anda hanya 130 juta. Berarti ada 70 juta penghasilan dari luar minimal yang tidak Anda laporkan. Itu pun asumsinya tidak ada konsumsi. Kalau konsumsi Anda 60 juta, berarti 70 ditambah 60.
kurang lebih sekitar 130. Berarti ada sekitar 130 pendapatan yang tidak Anda laporkan di dalam SPT. Ini yang menjadi catatan penting. Jadi bagi sobat pajak sekalian, sebelum melaporkan SPT pribadi, perlu dipastikan, review kembali bahwa aset yang dilaporkan itu sudah wajar. Dan jangan sampai tidak melaporkan sama sekali aset tambahan di tahun berjalan yang kita dapatkan. Karena kita sendirian yang nantinya akan rugi ketika kita tidak melaporkan aset tambahan yang kita dapatkan dari penghasilan kita selama 1 tahun dalam bentuk saving apapun itu. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat sobat pajak sekalian. Bagi sobat pajak yang ingin request untuk dibahas tentang materi-materi seputar perpajakan, boleh komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sobat pajak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.